Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang peran Rasul Petrus baik sebelum maupun setelah wafat dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus yang sebelumnya dikenal dengan nama Simon adalah salah satu murid terdekat Yesus dan memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. Ia dipanggil secara langsung oleh Yesus dan dikenal sebagai pribadi yang bersemangat, impulsif, dan penuh keyakinan. Pribadi Petrus yang memiliki pribadi yang impulsif, maksudnya adalah, jadi sekali lagi, pribadi Rasul Petrus yang impulsif terlihat jelas dalam berbagai kisah di Alkitab, khususnya dalam Injil. Beberapa ciri impulsif Petrus antara lain, yang pertama adalah cepat bertindak tanpa berpikir panjang. Petrus seringkali bereaksi secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Contohnya terdapat dalam Injil Matius, yaitu bab 14 ayat 28 sampai 31. Di sini dikatakan bahwa saat Yesus berjalan di atas air, Petrus langsung meminta untuk datang kepadanya di atas air juga. Namun, begitu ia merasa takut, ia mulai tenggelam. Kisah yang kedua terdapat pada Injil Yohanes bab 18 ayat 10, yaitu saat Yesus ditangkap, Petrus secara impulsif menghunus pedang dan memotong telinga hamba imam besar, Malkus, meskipun Yesus tidak pernah memerintahkan tindakan kekerasan. Itu adalah sifat dari Rasul Petrus yang berkaitan dengan poin yang pertama, saudara-saudariku sekalian, yaitu cepat bertindak tanpa berpikir panjang. Yang kedua adalah berani bicara dulu, berpikir belakangan. Petrus sering mengutarakan pendapatnya secara belak-belakan, dan ini terdapat pada Injil Matius bab 16 ayat 22 sampai 23, yakni setelah Yesus memberitahukan bahwa ia akan menderita dan mati, Petrus menegurnya. Lalu ia berkata, "Kiranya Allah menjauhkan hal itu, Tuhan." Namun Yesus menegur balik dengan keras, "Enyahlah iblis." Yang ketiga, terkait dengan sikap pribadi Petrus yang impulsif tadi, yaitu cepat membuat komitmen emosional. Dan itu terdapat dalam Injil Matius bab 26 ayat 33 sampai 35, yaitu Petrus bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menyangkal Yesus, bahkan harus mati. Namun, pada akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, sifat impulsif Petrus menggambarkan seseorang yang penuh semangat, setia, namun terkadang dikendalikan oleh emosi sesaat. Meski demikian, Yesus tetap memilih Petrus sebagai pemimpin para rasul, menunjukkan bahwa Tuhan dapat membentuk pribadi yang impulsif
menjadi pemimpin yang bijaksana. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, itu beberapa informasi terkait perilaku atau sifat pribadi Petrus yang impulsif. Kemudian Yesus memberinya nama baru, yakni Kefas. Kefas adalah bahasa Aram, atau dalam bahasa Yunani Petros, yang berarti batu karang, sebagai lambang perannya kelak dalam mendirikan gereja. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, berikut adalah tentang peran Petrus sebelum wafat dan kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah pemanggilan oleh Yesus. Kita mengetahui bersama bahwa di dalam Injil dikisahkan sebelum Petrus menjadi murid Yesus, Petrus adalah nelayan dari Galilea, saudara dari Andreas, juga seorang murid Yesus. Jadi saudara Petrus yang bernama Andreas juga adalah seorang murid Yesus. Ketika dipanggil, Petrus segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Dan kita bisa mendengarkan kisah pemanggilan Petrus menjadi murid Yesus. Kita bisa membacanya di Matius, di Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 20. Yang kedua, menjadi murid inti. Petrus termasuk dalam lingkaran bersama Yakobus dan Yohanes. Maksud saya, Petrus termasuk lingkaran dalam bersama Yakobus dan Yohanes. Kemudian Petrus menyaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti transfigurasi Yesus, terdapat pada Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Kemudian membangkitkan anak Yairus, terdapat pada Injil Markus bab 15 ayat 37. Kemudian pergumulan Yesus di Taman Getsemani, terdapat pada Injil Markus bab 14 ayat 33. Yang ketiga adalah pengakuan iman yang kuat. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 16, Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus menjawab bahwa di atas batu karang, Petros artinya batu karang, ya, di atas batu karang ini ia akan membangun gerejanya. Terdapat dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Kemudian Petrus juga adalah orang yang sering gagal memahami. Ada 2 poin terkait bagaimana Rasul Petrus adalah orang yang sering gagal memahami. Petrus ditegur keras karena menolak gagasan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Dan itu dapat kita baca pada Injil Matius bab 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian dalam peristiwa penangkapan Yesus, Petrus memotong telinga hamba imam besar. Dan kisah itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 10, menunjukkan ketidaksiapan menerima jalan salib. Yang kelima adalah menyangkal Yesus. Saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal mengenalnya sebanyak 3 kali, seperti yang telah dinubuatkan. Dan terdapat pada Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62.
Kemudian setelah ayam berkokok, Petrus menangis terseduh-seduh menunjukkan penyesalan yang dalam. Yang berikut, saudara-saudariku sekalian, peran Petrus setelah kebangkitan Yesus. Yang pertama, dipulihkan oleh Yesus atau Yesus memulihkan Petrus. Dalam Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus kemudian berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," mengukuhkan kembali peran kepemimpinannya. Yang kedua, pemimpin gereja perdana. Setelah kenaikan Yesus, Petrus memimpin komunitas murid-murid di Yerusalem. Kemudian, ia memimpin pemilihan pengganti Yudas Iskariot. Terdapat pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26. Jadi Petrus memimpin pemilihan pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yaitu Matias. Kemudian yang berikut adalah khotbah pada hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa setelah menerima Roh Kudus. Hasilnya sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Momen penting kelahiran gereja. Yang berikut adalah mujizat dan pelayanan. Petrus melakukan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang lumpuh, dan itu terdapat pada Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Ia dengan berani bersaksi di hadapan Sanhedrin dan berkata bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Dan kita bisa membacanya di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Yang berikut adalah menerobos batasan Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 10, Petrus mendapat penglihatan tentang makanan haram yang ditafsir sebagai panggilan untuk menginjil non-Yahudi. Yang berikut, ini adalah titik balik inklusivitas Injil. Yang berikut adalah perjalanan dan akhir hidup. Tradisi menyatakan Petrus melayani hingga ke Roma, menjadi uskup di sana. Ia diyakini wafat sebagai martir, disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Ini berdasarkan atau menurut tulisan-tulisan gereja mula-mula seperti Eusebius dan tulisan-tulisan lainnya. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengalami perjalanan spiritual yang penuh dinamika. Ia berasal dari seorang nelayan sederhana, menjadi penyangkal Yesus, lalu bangkit menjadi pemimpin gereja yang berani dan penuh kuasa. Perjalanannya adalah bukti transformasi oleh kasih dan pengampunan Kristus, sebuah teladan tentang pertobatan, keberanian, dan kesetiaan sampai akhir. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, semoga kisah Rasul Petrus sebelum maupun setelah wafat dan kebangkitan Yesus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk
tetap teguh, tetap kuat menjalankan tugas pelayanan sebagai murid Yesus. Terima kasih.